Nah, Bunda mau juga pantun nih teman-teman. Kalau Bunda pantun, jangan lupa cakepnya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekuntum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah memasuki coaching kedua. Syukur tidak lupa kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat, Kak Safira Alfarisi selaku CEO sekaligus founder Duta Inspirasi Indonesia. Yang terhormat, Kak Lala Puspariani selaku Chief Financial Officer, Kak Rian Yoga Febiano selaku Chief Marketing Officer, dan Kak Dani Zaki Raihan selaku Chief Technology Officer Duta Inspirasi Indonesia. Tak lupa yang kami hormati, pemateri pada malam hari ini ada Kak Tania Noviati Ginting SPD. Tak lupa juga yang Bunda hormati, para fasilitator program dan non-program dan HRD. Dan yang Bunda banggakan teman-teman Duta 13, Duta Inspirasi Indonesia. Baik, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu, nah tapi sebelum itu Bunda mau coba dulu cek-cek ombak nih. Mana tahu teman-teman pada nggak tahu nih materi hari ini, materi apa sih gitu kan. Nah coba buat di kolom chat apa sih materi kita pada malam hari ini. Atau ada yang berani on mic? Dari Ayo. konsumen menjadi konten kreator, Bunda Lili. Dari konsumen menjadi konten Wah, kreator. luar biasa. Berarti nggak hanya sekedar share-share poster aja ya. Berarti kalian tuh benar-benar meng-highlight nih materi apa yang akan disampaikan oleh pemateri kece kita. Oke, langsung saja nih ya teman-teman, biar nggak berlama-lama, kita masuk ke pembacaan CV dari pemateri kepada operator yang bertugas. Bunda minta tolong untuk share screen. Nah, ini bisa jadi motivasi juga ya tentunya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, Bunda mau ya pada malam hari ini, teman-teman tetap aktif ya untuk menghadiri coaching ini, tidak hanya sekedar duduk, tapi juga mencatat dan juga bertanya tentunya. Oke, ada Kak Tania Novianti Ginting sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Banyak sekali ya pengalaman yang didapatkan. Teman-teman bisa lihat di layar ini. Teman-teman bisa jadikan motivasi tentunya karena CV ini membuat kita jadi terpacu nih semangatnya. Kalau katanya bisa, kita pasti juga bisa. Oke. Nah, teman-teman boleh baca sih ya. Ini luar biasa sekali. Saya tuh nggak bisa berkata-kata lagi teman-teman. Saking luar biasanya. Kak Tania memiliki pengalaman yang cukup membuat kita memukau ya teman-teman. Menjadi brand ambassador, juga menjadi beauty vlogger. Aktif juga dalam meng-up konten-konten menarik yang bisa kita jadikan referensi nih untuk mengembangkan diri di bidang media sosial. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, Kak Tania juga lulusan Universitas Negeri Medan ya teman-teman. Jadi itu satu alma mater sama Bunda, luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, supaya teman juga bisa mendengarkan materi yang luar biasa dari Kak Tania, mungkin juga Kak Tania bisa menyampaikan nih perkenalan kembali kepada teman-teman. Baiklah, terima kasih kepada Nyong yang telah share screen. Kita masuk ke sesi penyampaian materi. Oke. Masuklah kita ke sesi penyampaian materi oleh Kak Tania Novianti Ginting SPD. Kepada Kak Tania dipersilahkan untuk mengambil tempat. Oke, wah luar biasa sekali, cantik sekali ya teman-teman, Masya Allah. Teman-teman boleh ramaikan dong di kolom Zoom kita pada malam hari ini. Nah, kepada yang bertugas boleh di-share untuk PPT-nya Kak Tania. Kak Tania gimana nih rasanya masuk ke acara coaching
kedua Duta Inspirasi Indonesia pada malam hari ini. Boleh dong Pastinya di-speak? pastinya seneng banget dong bisa gabung kan langsung di Duta Inspirasi Indonesia. Semoga materi yang saya bawakan pada malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Izin sebelumnya terima kasih buat Bunda Lili ya. Terima kasih kepada Bunda Lili udah memberikan tempat saya buat ngasih presentasi pada malam hari ini. Bisa kita mulai, Bunda Lili? Oke, boleh dipersilahkan Katania Novianti Boleh. Ginting memberikan materi. Izin ya buat teman-teman. Hari ini kita ada tema dari konsumen menjadi content creator. Dari konsumen menjadi content creator, ciptakan konten berkualitas dan berdampak di era transformasi digital. Ini banyak banget kayak nggak asing ya, content creator, konten kayak gitu udah nggak asing lagi di era zaman sekarang. Apalagi kita kan pengguna ini ya, pada era digital ya. Apalagi lah gadget always kita main, nggak pernah lepas gadget itu dari tangan kita, apalagi dengan media sosial pastinya. Oke, bisa kita lanjut. Oke, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya kan Bunda Lili ya kan. Ini banyak banget ya Bunda Lili. Dari mana aja nih, dari Sabang sampai Merauke ya? Iya, benar sekali nih Katania, dari Sabang sampai Merauke. Wih, pastinya banyak banget pesertanya. Aku tuh cuman punya temen di Sumatera aja, ternyata di sini tuh banyak banget dari Sabang sampai Merauke temennya, ye. Apa nggak seneng banget ya disatukan dari berbagai daerah menjadi di satu Zoom ini kayak gitu. Pokoknya malam ini tuh kayak wow banget buat akunya dikasih kesempatan buat ngasih materi ya. Oke, kita lanjut untuk pengenalan diri saya. Saya Tani Novianti Ginting, seorang lulusan Universitas Negeri Medan dan sekarang menjadi seorang content creator dan banyak menginfluence banyak orang. Bisa dikatakan juga influencer. Influencer atau banyak yang bilang, bukan saya yang bilang ya, kayak seleb-seleb kayak gitu kan. Kan nggak asing lagi seleb TikTok kah, Instagram kah, kayak gitu. Jadi banyak mempengaruhi banyak orang. Saya sekarang bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan dan mengambil peluang dari pembuat konten juga untuk mengisi waktu luang saya. Jadi saya juga bekerja, sembari itu saya juga sebagai konten creator dan mengambil peluang dari membuat konten tersebut. Oke, lanjut. Konsumen konten. Jadi sebelum jadi konten creator, itu kita jadi konsumen konten dulu. Jadi nggak langsung jadi konten creator, kita pastinya jadi konsumen. Konsumen apa sih konsumen itu? Kayak gitu kan. Setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Kalau konten itu sendiri, suatu informasi yang tersedia pada media, produk atau produk elektronik. Jadi kalau konsumen konten, kita sebagai penikmatnya doang. Hanya mencari konten atau kayak scrolling. Kan kita sekarang tuh banyak kayak konten itu jadi kita tontonan doang, hiburan kah atau mencari informasi kah, itu sebagai konsumen ya. Kayak aku dulu sebagai konsumen sukanya scrolling buat hiburan doang kayak gitu. Tapi sekarang aku nggak jadi konsumen lagi, aku udah berpaling jadi si content creator. Lanjut dari konsumen konten jadi konten kreator. Jadi dari konsumen menjadi konten kreator. Karena aku tuh suka banget ya scrolling. Aku tuh kayak sukanya kayak ini banyak banget video-video unik kah atau
video-video unik, informasi-informasi. Cuman aku kayak pengen buat nih, pengen buat video juga nih kayak mereka gitu. Jadi aku berusaha untuk membuat konten aku sendiri. Jadi aku beralih dari si konsumen konten tersebut menjadi si pembuat konten. Jadi konten kreator. Jadi konten kreator itu bertugas untuk membuat konten baik berupa tulisan, gambar, atau video yang akan ditampilkan di berbagai media. Seperti kita tampilkan di media Facebook, Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi. Kalau kita sekarang tuh kayak banyak Instagram ya, kita banyak meluncur di Instagram. Kalau dulunya kan Facebook, tapi sekarang lagi hype-hype-nya tuh Instagram ya. Aku dulu tuh dari ini, naiknya itu dari si TikTok dulu. Dari TikTok lanjut aku ke si Instagram. Konten kreator itu bertugas mengumpulkan ide serta data, kemudian melakukan riset dan membuat konsep yang akan menjadikan sebuah konten. Bisa lanjut. Jadi konten creator itu nggak langsung jadi konten creator, ada proses-proses yang harus dilakukan. Jadi di sini ada proses kreatif konten creator. Yang pertama itu ada konsep, shooting, editing, dan publishing. Jadi kita konsep, misalnya kita mau buat kayak konten apa nih, lifestyle. Kita harus memikirkan konsepnya dulu. Kira-kira lifestyle gimana nih? Atau kita mau buat kayak suatu perjalanan. Jadi kita harus buat si konsep dulu. Atau buat tutorial yang gampang-gampang. Atau membuat tutorial kayak hijab. Atau buat kayak masak. Kita kan suka tuh yang cewek-cewek suka masak ya. Buat aja konsepnya. Ini aku kayaknya mau buat masak apa ya, kayak kemarin lagi Idul Adha banyak daging, buat aja nih dendeng itu dendeng balado. Dah kita dapat tuh konsepnya gimana-gimana, kita buat tuh konsepnya di awal. Yang kedua syuting. Nah, syuting ini pengambilan video. Walaupun kita kamera kita belum membandai, tapi kita harus memaksimalkan dalam pengambilan video. Misalnya harus benar-benar cahaya. Kalau kita nggak ada si lighting yang terang, ya udah kita cari pencahayaan yang lebih terang. Pakai cahaya-cahaya seadanya aja dulu. Yang penting kita harus memaksimalkan pengambilan video tersebut. Yang ketiga itu ada editing. Nah, di sini tuh agak pening-peningnya. Di situ kayak karena kita udah ada konsep, udah kita syuting, kadang kita kayak buyar ya, harus memikirkan editing. Di kadang buat si konten kreator itu sendiri, editing tuh kayak ini sih kayak jenuh gimana. Makanya kalau untuk seorang konten kreator itu dibutuhkan kayak mood, satu mood sih. Kalau kita nggak mood, kayaknya semua ya. Kalau kita nggak mood, kayak kita nggak bisa ngerjain semuanya. Ini makanya bener-bener butuh konsentrasi di editing. Jadi di editing itu semua kita tuangkan kreativitas kita. Kita mau ngeditnya dengan cara apa nih? Dulu aku tuh nggak pernah tahu edit secara segala macam. Cuman kayak aku coba nih cantik nih gitu. Diginiin cantik nih, atau aku pakai slide yang ini cantik nih. Nah, disitulah kita tuangkan daya kreativitas di editing tersebut. Walaupun kayak kita syuting tadi kayak pengambilan video cuman seadanya, tetapi kalau kita proses editingnya itu bagus dan akan menghasilkan video yang bagus itu ya. Selanjutnya ada publishing. Nah, kalau udah ada konsep video, lanjut kita editing, kan udah selesai nih kita buat video, lanjut kita publishing. Kita mau publish di mana nih gitu. Atau kita lagi naik-naiknya tuh di mana, atau kita lebih suka Instagram, kita masukkan Instagram. Sekarang lagi booming Reels ya. Jadi kita masuk ke Reels-nya. Jadi kita posting di Reels atau di TikTok, atau sekarang lagi booming Facebook Meta ya. Aku belum mencoba ke sana. Tuh udah ada, pokoknya sekarang udah gampang lah. Facebook juga udah udah monetisasi. Pokoknya
sekarang udah gampang mau mempublish kemana aja. Lanjut. Bunda Lili, bentar 1 menit boleh ajan. Oke, sip. Benar, teman-teman. Kalau di Sumut tuh jam segini lagi azan Isya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Halo Bunda Lili. Halo, dipersilakan, kata Nia. Baik, saya masuk kembali ya Bunda Lili. Oke, sip. Silakan, Kak. Selanjutnya saya lanjut ya. Cara yang dilakukan menjadi content creator yang sukses. Ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada pilih konten sesuai passion. Kedua ada buat karya original. Yang ketiga ada selalu update dengan hal-hal kekinian. Yang keempat, seorang content creator Anda harus up to date pastinya. Yang pertama ada pilih konten sesuai passion. Ini kira-kira apa nih passion yang kamu miliki? Misalnya kamu tuh suka masak, kamu bisa di bidang masak, atau kamu suka di lifestyle nih, kamu bisa pilih ke lifestyle atau ke traveler. Kamu bisa jalan-jalan sampai buat konten, bisa pokoknya sesuaikan konten dengan passion yang kamu miliki. Dan kedua itu ada buat karya original. Buat karya sesuai dengan video kamu, jangan kamu ambil dari video-video orang. Kadang sekarang tuh kayak udah banyak kecurangan, kayak video buat konten tuh dari video-video orang yang diambil, itu nggak original. Jadi kita harus semaksimal mungkin membuat konten yang original, yang kita buat sendiri, jangan mencomot-comot video orang, karena itu nggak baik ya. Yang ketiga itu selalu up to date dengan hal-hal kekinian. Jadi kita harus bisa lihat apa sih yang kekinian sekarang. Kita harus bisa mengikuti itu. Kan nggak mungkin kita yang zaman-zaman lama kita masukkan kembali gitu ke sekarang, itu nggak bisa. Yang keempat itu ada seorang content creator harus up to date. Nah, itu juga hampir sama ya. Harus up to date dengan gaya-gaya sekarang. Atau kan kita sekarang banyak tuh yang kayak lagi booming FYP yang konten kayak gini, itu bisa kita ikutin. Tapi harus bisa kayak sesuai passion kita. Kita boleh kayak ikut-ikut tren-tren sekarang, tapi jangan jangan langsung kayak ambil kayak gitu pure dari gitu nggak boleh, tapi kita pakai gaya kita sendiri kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia agak-agak gimana ya. Nih,
keuntungan menjadi seorang content creator. Ada 7 poin. Yang pertama itu ada potensi pendapatan besar. Jadi tidak rahasia umum lagi kalau menjadi seorang content creator merupakan salah satu pendapat yang berpotensi mendatangkan cuan yang agak gede gitu. Apalagi kalau konten yang kamu buat tuh kayak lebih menarik. Jadi banyak yang tertarik dengan konten kamu, ya pendapatan kamu lebih gede gitu. Misalnya kamu bisa monet video kamu sekarang lagi ada Facebook ya, di monet Facebook atau di TikTok juga bisa monet sekarang, atau banyak itu pendapatan dari kita kerjasama antar brand. Ada yang 2 ya. Jadi pendapatannya itu dari kerjasama sama brand, kita hitung per video itu berapa. Jadi itu ada antara kontrak si pembuat video dengan si brand tersebut. Jadi kita minta berapa dan si brand tersebut maunya berapa. Jadi banyak nih potensi pendapatan dari si content creator. Yang kedua itu ada dilirik oleh brand untuk kerjasama. Jadi kalau kita lebih sering-sering nih buat video atau video kita menarik, jadi brand itu melirik video kita. Nih ada nih potensi buat untuk brand dia membuat video tentang brand dia. Itulah yang disebut kayak apa namanya? Endorse kayak gitu, dilirik oleh brand. Jadi kita di-endorse nih. Banyak tuh kayak brand-brand besar ngelirik. Itu pasti kayak brand-brand besar tuh kayak ngelirik kita si pembuat video. Jadi brand besar itu ngelirik, ini bagus. Jadi aku kayak bulan ini aku tuh kayak kerjasama sama brand Wardah, Avoskin, itu sering tuh kayak ngelirik-ngelirik kita dan lainnya, pokoknya brand-brand besar. Jadi kita ada red card. Disitulah brand kerjasama dengan kita buat red card sendiri berapa sesuai dengan insight yang kita punya. Yang ketiga itu mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan apa nih? Kreativitas kita pastinya. Jadi kita di sini mengasah kemampuan kreativitas kita mau buat video apa nih? Kreativitas yang bagaimana yang kita tuangkan di sebuah video tersebut gitu. Jadi dari situ bisa mengasah kemampuan kita mengedit pastinya. Yang keempat itu ada memperluas pergaulan. Nah, jadi kita tuh punya media sosial kan di sini. Kita tuh banyak pengikut. Dari sinilah kita memperluas pergaulan. Dari kita kita mengupload video, terus ada komentar, terus kita diikutin banyak orang. Di situ kita adanya interaksi antar kita dengan pengikut kita. Dari komenan, like, DM-DM-an, di situ kan kita banyak tuh memperluas pergaulan. Dari mana? Dari buat video tersebut. Yang selanjutnya tuh bisa dikerjakan kapan saja. Jadi content creator itu kita bebas. Mau buat kapan aja, mau di mana aja, itu kita bebas. Jadi fleksibel ya. Kapan nih? Apalagi kalau kita mood ya. Kalau kita lagi mood nih buat video. Ya kapan aja kita bisa buat, entah malam atau lagi kita siang banyak waktu, itu kita buat video tersebut. Aku nih seorang pekerja ya. Kadang di jam-jam libur aku pasti sempetin buat video. Jadi video ini bisa bukan hanya sebuah hobi ya, tetapi kayak menaikkan mood kita juga gitu. Jadi kapan aja bisa dikerjakan. Yang selanjutnya itu personal branding lebih kuat. Jadi kita selalu upload nih, posting video kita. Itu pastinya memperkuat personal branding kita. Jadi semakin kita sering upload video, semakin banyaknya orang yang mengetahui kita. Dan satu lagi, kita tuh sering-sering tuh upload video segala macam yang biasanya kayak nggak tahu kita, jadi tahu kita, ini buat video ini nih, dia lebih banyak tahu kita karena kita sering men-share
kegiatan atau aktivitas yang kita buat gitu, personal branding yang kuat. Yang ketujuh itu mudah menginfluence banyak orang. Jadi semakin banyak kita buat video, udah lumayan pengikut kita. Jadi semakin kita banyak buat video, semakin naik tuh pengikut-pengikut yang semakin banyak tuh yang mengikutin kita, ya. Jadi dari situ kayak kalau udah kalau udah banyak pengikut kayak orang tuh kayak mudah terpengaruhi nggak sih gitu. Jadi banyak orang yang terpengaruhi karena kita tuh kayak banyak pengikutnya, kita udah banyak tuh video-video yang FYP, jadi mudah untuk mempengaruhi banyak orang kayak gitu. Lanjut, bisa lanjut? Halo, untuk kata Nia, apakah aman? Aman Bunda Lili. Yang ke yang selanjutnya itu ada aspek penting peran konten kreator dalam dunia digital. Jadi di era digital yang cepat ini, hiburan telah mengalami transformasi secara signifikan. Teknologi digital telah membuka pintu bagi berbagai macam konten hiburan yang baru dan inovatif. Salah satunya adanya transformasi yang paling signifikan dan memunculannya konten di media sosial. Jadi ada aspek penting peran konten kreator dalam dunia digital sekarang. Yang pertama itu ada perannya itu ada yang pertama itu ada edukasi dan informasi. Salah satu peran utama konten kreator adalah sumber edukasi dan informasi. Mereka bisa menghasilkan konten-konten yang informatif, tutorial review produk, atau berbagai pengetahuan dalam bidang seperti teknologi, kesehatan, kecantikan, kuliner, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada hiburan ya. Konten-konten lucu, kreatif, dan menghasilkan berbagai macam video dapat memberikan salah satunya kesenangan ya, menghilangkan jenuh, dan lainnya. Jadi banyak tuh konten-konten yang kita lihat kayak yang lucu-lucu, tuh kayak memberikan kesenangan dalam yang kita lihat tuh ya. Yang ketiga itu ada pengaruh sosial. Jadi dalam konten kreator itu memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Jadi konten kreator memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Mereka dapat mempengaruhi perilaku, opini, tren di kalangan berikutnya. Para konten kreator memiliki audiens yang besar. Seringkali digunakan untuk promosi produk dan kampanye sosial. Jadi itu pengaruhnya tuh besar banget ya seorang konten kreator. Kenapa? Karena audiensnya tuh yang lumayan gede. Jadi kalau orang melihat seorang konten kreator yang udah banyak audiensnya itu langsung kayak terpengaruh. Jadi kayak misalnya aku tuh pakai jilbab ini, itu mereka udah terpengaruh, ih yang dipakainya tuh cantik ya, atau aku pakai skincare ini, jadi langsung orang yang melihat tuh itu bagus, itu pasti bagus tuh skincare yang dia pakai gitu. Jadi kayak kayak apa yang kita gunakan, orang tuh langsung berpengaruh banyak kepada kita gitu. Jadi pengaruh sosial di dunia konten kreator tuh sangat berpengaruh banget ya. Yang keempat itu ada peluang bisnis. Banyak konten kreator yang berhasil menghasilkan pendapatan dari konten mereka jadi pendapatannya itu melalui iklan atau endorse, TikTok afiliasi. Nah, ada TikTok afiliasi juga dan berbagai macam monetisasi. Jadi ada TikTok afiliasi. Jadi kita kalau kita buat video nih,
kita cantumin, misalnya kita pakai hijab atau buat video baju nih, kita buat video baju, kita cantumin kencang kuningnya, itu kita mendapatkan afiliasi juga atau Shopee banyak tuh sekarang melingkan Shopee affiliate ke video dia itu dapat dapat ini juga dapat komisi juga jadi bisa menjadikan peluang bisnis juga. Yang kelima ada komunitas dan koneksi. Jadi si content creator ini seringkali membangun komunitas yang di sekitar konten mereka maka mereka itu berinteraksi dengan para pengikutnya atau sesama si content creator. Jadi mereka punya komunitas untuk terkoneksi pada konten-konten creator yang lain. Jadi bisa kayak saling collab-collab kayak gitu. Jadi aku juga sering collab dengan konten creator yang lainnya. Jadi ada komunitas dan koneksi. Yang keenam tuh inspirasi dan motivasi. Konten creator yang berhasil mencapai kesuksesan dalam di bidang konten creator yang berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang mereka sering menjadikan sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka memotivasi individu untuk mengejar impian mereka sendiri. Jadi aku tuh kayak kadang buat kayak wanita independen, terus kayak wanita mandiri, terus kayak kalau ada kayak kemarin kan aku sebagai putri hijab ya Sumatera Utara 2022 itu memberikan inspirasi kepada audiensku. Jadi kayak audiensku itu kayak termotivasi dari apa yang udah aku raih kayak gitu. Jadi memberikan inspirasi dan motivasi kepada audiensnya. Lanjut. Tantangan yang dihadapi konten creator. Yang pertama itu ada persaingan ketat. Ada persaingan ketat sekarang tuh udah banyak ya yang membuat konten juga kayak dulu aku di 2020 masih sedikit membuat konten. Tapi sekarang udah banyak banget yang buat konten. Jadi itu persaingannya makin ketat banget, nggak kayak dulu kayak kita buat video langsung FYP enggak. Sekarang udah payah kali, tapi harus tetap konsisten. Tetap konsisten, yang penting mereka melihat nih anak nih konsisten nih. Jadi kita kan nggak tahu rezeki, pasti ada aja yang kita walaupun kita turun pasti rezeki kita tuh nggak kemana kayak gitu untuk di konten creator tersebut. Kedua ada algoritma platform yang dinamis gitu. Jadi ada algoritma tertentu. Misalnya sekarang Instagram algoritmanya itu udah beda-beda ya. Kita harus mengikuti apa yang dia suka gitu. Jangan kita kayak suka-suka hati kita aja gitu. Jadi kayak ada algoritma yang turun kayak gitu. Yang ketiga ada potensi cyberbullying. Nah, ini dia. Aku pernah dapatin potensi cyberbullying ya. Jadi kayak dibully misalnya aku kayak baju aku kayak terlalu ketat kah atau kayak hijabnya nampak rambut sedikit, itu pasti akan dibully atau kayak pokoknya aneh-aneh lah untuk komentar bulian itu entah melalui DM atau melalui komentar pasti pasti yang terjun ke konten creator pasti akan mendapatkan bulian. Lanjut Kak. Pentingnya konten berkualitas berdampak di era transformasi digital. Di era digital yang semakin maju, konten yang berkualitas telah menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi digital yang sukses. Konten yang baik tidak hanya menaikkan perhatian target audiens, tetapi membangun hubungan yang kuat antara si pembuat konten dengan si konsumennya. Berikut membahas mengapa konten yang berkualitas sangat penting dan berdampak di era transformasi digital. Yang pertama itu ada menarik perhatian audiens. Konten yang menarik dapat mencakup berbagai hal seperti judul yang menarik, penggunaan visual, dan narasi yang memikat.
Anda dapat menciptakan daya tarik yang kuat bagi audiens, membuat mereka tertarik untuk melihat dan melanjutkan video Anda. Konten yang menarik dapat memicukan rasa ingin tahu, penasaran, dan minat audiens kepada video kita, sehingga membuat mereka terlibat lebih lanjut dengan konten kita. Jadi kalau kita membuat konten nih yang menarik, mereka langsung terlibat tuh. Misalnya dia mau-komen atau like kalau kita ini ya membuat konten yang menarik, terus video kita langsung dibagikan. Terus sering kalau aku tuh kayak buat video, makanya aku cepat naik, itu video aku tuh orang tuh banyak yang suka, banyak yang komen, terus banyak yang membagikan ulang. Jadi kalau membagikan ulang, otomatis banyak dong yang melihat video aku kembali. Jadi kayak buat video langsung orang yang suka langsung membagikan kayak relate. Tahu kan kata-kata relate, ih relate banget nih videonya sama kehidupan aku. Ih relate banget ya kayak gitu. Jadi kayak mereka membagikan ulang video tersebut. Lanjut ada meningkatkan visibilitas online. Konten yang berkualitas dapat membantu meningkatkan visibilitas online melalui menyediakan konten yang relevan dan bermanfaat. Nah, balik lagi kan kalau kita membuat konten yang bermanfaat, misalnya kayak membuat informasi kayak ya edukasi gitu kan, itu kan kontennya yang bermanfaat. Pastinya akan meningkatkan visibilitas online. Kayak pemasaran digital yang menyangkut pada cakupan kehadiran online kita, kayak lebih meningkatkan visibilitas online kita. Yang ketiga itu udah meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Anda dapat mendorong interaksi dengan konten Anda melalui komentar, like, dan berbagai di media sosial. Makanya tuh dia bisa meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Jadi kita bisa komen-komenan di kolom komentar video tersebut. Jadi kalau ada video yang berkualitas gitu kan, yang relate sama dia, itu langsung ada tuh komentar, like. Jadi di situ adanya interaksi dan keterlibatan antara si pembuat konten dan si audiens tersebut. Lanjut, Kak. Dari semuanya itu akan terjalinnya sebuah personal branding. Jadi penting banget ya membuat konten yang berkualitas. Penting banget punya konten yang berkualitas, tujuannya apa? Punya nilai baik yang akan disajikan dan bisa mempengaruhi atau menginfluence cara pandang dan gaya hidup seseorang. Lanjut, Kak. Ada tanggung jawab seorang content creator. Yang pertama itu adalah mengumpulkan ide, yang kedua dari set audience, yang ketiga itu sesuaikan konten dengan platform yang dipilih. 4, harus bisa menjadi seorang daber. 5, evaluasi ulang setiap konten. 6, usahakan selalu update. Yang ketujuh itu menghasilkan konten yang sesuai identitas. Yang pertama, kumpulkan ide. Ya, kayak di awal mengumpulkan ide apa yang membuat kita membuat apa nih videonya. Yang kedua itu dari set audience. Nih audiens pengikut kita harus kita tahu itu sukanya apa gitu. Jangan kita kayak suka-suka aja membuat konten gitu, kayak jangan gitu. Kita harus bisa mengikuti audiensnya. Yang ketiga, sesuaikan konten dengan platform yang dipilih. Misalnya kita sukanya di TikTok, ya kita harus buatnya di TikTok, atau di Instagram nih lagi naik-naiknya, kita bisa buat di Instagram kayak gitu. Yang keempat itu harus bisa menjadi seorang daber. Seorang pembuat konten tuh harus bisa daber gitu, kayak ngisi suara. Jadi aku itu daber itu kayak bukan mudah ya, kayaknya agak sulit, harus tenang, harus senyap, harus menyesuaikan suara kita dengan si video tersebut. Jadi nggak mudah, kita harus bisa menjadi seorang daber, itu jadi tantangan ya, tanggung jawab kita ya. Yang kelima ada evaluasi ulang setiap konten. Jadi setelah konten kita dipublish atau kita upload, kita harus bisa evaluasi nih, ini kurang video kita nih apa nih gitu kan. Jangan atau kurang
pencayaannya kah, atau kurang menarik, atau kurang apa, harus kita ada evaluasi juga. Yang keenam tuh usahakan selalu update. Nah, kayak di awal, usahakan video-video tersebut tuh harus update ya. Harus bisa ngikuti tren juga. Tren sekarang tuh apa gitu. Kita harus bisa mengikuti pelan-pelan dan mengikuti dengan passion yang kita punya. Yang ketujuh itu menghasilkan konten yang sesuai identitas. Jadi kalau identitas tuh kayak kita seorang muslimah, ya kita harus memperlihatkan ya kita seorang muslimah gitu. Jangan kayak yang aneh-aneh kita tonjolkan tuh nggak boleh. Jadi harus menunjukkan menghasilkan konten yang sesuai identitas kita. Lanjut. Sekian dulu presentasi yang saya berikan. Saya kurang lebih mohon maaf buat semuanya. Saya kembalikan kepada terima kasih. Saya kembalikan kepada Bunda Lili. Wah, luar biasa. Terima kasih nih kepada Kak Tania. Nah, ini nih Kak Tania kebiasaan anak duta. Jadi belum ada di aba-aba untuk bertanya, mereka semangat sekali nih mengangkat tangan. Luar biasa ya Kak Tania, mereka nggak sabar nih untuk sharing bareng Kak Tania pada malam hari ini. Oke teman-teman, karena Bunda belum ada aba-aba 1 sampai 3, teman-teman boleh di lower hand dulu ya. Jangan curang. Kalau Bunda hitung 1 sampai 3, berarti yang ketiganya baru pencet atau tekan tombol raise hand. Belum ada Bunda aba-aba, guys. Oke, turunkan dulu. Oke, turunkan. Kak Dewi, turunkan. Oke. Nah, ya teman-teman, Bunda hitung. Ini yang ada di layar Bunda ya teman-teman. Nanti boleh nih untuk Kak Tania memilih 1 orang penanya untuk sesi pertama ini. Oke, 1, 2, 3. Nah, banyak sekali nih Kak yang raise hand. Mereka memang gini Kak, kalau untuk menuntut ilmu luar biasa sekali. Kalau kata Diana gini nih. Iya. Wis, Oke. keren banget ya. Nah, ini nih kata Nia. Pemateri itu pada senang dengan anak duta nih kayak gini nih. Mereka sangat interaktif sekali. Boleh nih katanya pilih siapa nih kira-kira yang diberi kesempatan pertama untuk bertanya. Jadi saya pilih nih salah satu orang yang bisa bertanya ya. Ini mas-mas yang pakai kacamata yang bertanya siapa? Ini nggak nampak ya? Tunggu. Nggak, ini tunggu. Kayaknya semangat banget. Mas Firman ya dari Kaltara. Wah, luar biasa. Untuk Kak Firman, asal Kaltara dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bunda selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dan juga terima kasih kepada Kak Tania yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi coaching pada malam hari ini. Dan saya sangat senang karena diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi untuk Kak Tania, saya izin bertanya. eh, ini kan Firman kan pernah juga gitu ya pada saat mengajar atau apapun itu kan selalu namanya memanfaatkan konten digital seperti itu. Mungkin eh, kata Nia juga yang backgroundnya juga sarjana pendidikan, mungkin ada tips juga nih eh, bagaimana tips atau penerapan yang tepat untuk tenaga pendidik dalam memanfaatkan konten digital sebagai pendukung media pembelajaran. Mungkin itu kata Nia. Terima kasih. Wah, luar biasa nih kata Nia pertanyaan dari Firman asal Kaltara. Gimana kata Nia mau langsung dijawab atau kita tampung dulu nih? Tadi pertanyaannya bagaimana konten digital, gimana tadi? Dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, benar Kak Firman? Atau boleh diulang nih sekali lagi Kak? Ya, boleh diulangi Mas Firman? Baik, saya ulangi ya kata Nia. Izin, bagaimana tips atau penerapan yang tepat untuk tenaga pendidik dalam memanfaatkan konten digital